Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati DPL Bapak Heru Purnomo. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Sumiati SPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seno Agi Doyono dengan NPM 23144600162. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi di SD Negeri Suryo Diningratan 3. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan observasi yang dilakukan di SD Negeri Suryo Diningratan 3. Beberapa poin yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, tujuan observasi, yang kedua lokasi dan waktu pelaksana, yang ketiga aspek-aspek apa yang akan diamati. Yang pertama yaitu tujuan observasi. Observasi ini dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai kondisi sekolah, baik dari segi lingkungan, kegiatan, dan kebijakan yang mendukung pembelajaran, serta pembentukan karakter siswa. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan penggambaran tentang kualitas tata kelola, budaya, dan suasana belajar di sekolah. Yang kedua, lokasi dan waktu pelaksana. Observasi ini dilaksanakan di SD Negeri Suryo Diningratan 3 yang dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober. Aspek-aspek yang diamati, yang dimana observasi ini mencakup beberapa aspek penting seperti kultur sekolah yang mencakup nilai-nilai utama yang diterapkan. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang ketiga, peraturan dan tata tertib yang berlaku. Yang keempat, kegiatan seremonial formal. Yang kelima, yaitu kegiatan rutin, baik itu kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang keenam, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang ketujuh, observasi pembelajaran yang ada di kelas. Baiklah, kita akan langsung ke aspek yang pertama, yaitu kultur sekolah. Kultur sekolah di SD Negeri Suryo Diningratan 3 sangat kental dengan nilai-nilai kedisiplinan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap budaya lokal, di mana 3S, senyum, salam, sapa, dan 4K, kebersihan, kesehatan, keindahan, dan ketertiban, menjadi bagian penting dari keseharian siswa, guru, dan staf. Sekolah ini menekankan pentingnya interaksi yang ramah dan saling menghormati, serta menjaga lingkungan yang bersih dan tertib. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal diperkuat melalui kegiatan seni tradisional seperti karawitan dan seni tari. Selanjutnya ada struktur organisasi SD Negeri Suryo Diningratan 3, yang dimana susunan organisasi sekolah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, dan staf pendukung seperti administrasi dan kebersihan. Setiap peran dalam organisasi ini memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk memastikan sekolah berjalan secara optimal. Yang kedua, pembagian peran dan tanggung jawab, di mana kepala sekolah bertanggung jawab atas kepemimpinan umum dan pengambil keputusan strategis, sedangkan wakil kepala sekolah mendukung dalam koordinasi kegiatan akademik dan non-akademik. Guru juga memiliki peran utama dalam proses pembelajaran di kelas dan membimbing siswa dalam pengembangan karakter, sedangkan staf administrasi mengelola data siswa, absensi, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Sistem koordinasi dan tata kelola, yang dimana ada sistem komunikasi yang efektif antara semua komponen seperti rapat rutin atau diskusi kelompok kecil untuk membahas
kemajuan program dan menangani permasalahan yang muncul. Tata kelola yang terorganisir ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung seluruh kegiatan sekolah secara efisien. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. SD Negeri Suryodiningrat 3 menerapkan aturan yang mendidik siswa untuk disiplin dan bertanggung jawab. Siswa diwajibkan hadir tepat waktu, memakai seragam yang sesuai, dan menggunakan bahasa yang sopan sebagai bentuk penghormatan antara warga sekolah. Selain itu, kebersihan lingkungan juga dijaga dengan membiasakan siswa membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kerapian kelas, yang dimana aturan-aturan ini bukan sekadar ketentuan tetapi juga sarana pembiasaan untuk membentuk karakter positif seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Selanjutnya ada kegiatan seremonial formal. Di SD Negeri Suryodiningrat 3 ini rutin melaksanakan beberapa kegiatan seremonial yang mendukung pembentukan karakter siswa, antara lain upacara bendera, apel pagi, dan literasi budaya, yang dimana upacara bendera diadakan setiap hari Senin, diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan staf sebagai bentuk penghormatan kepada simbol negara, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain dari upacara, setiap pagi juga di SD Negeri Suryodiningrat ini mengadakan apel yang mencakup kegiatan seperti berdoa sebelum masuk ke kelas, membaca literasi agama, menyanyikan lagu wajib nasional, dan penghormatan kepada bendera merah putih. Selain itu, kegiatan literasi budaya juga dilakukan untuk memperkenalkan serta menguatkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional pada siswanya, yang dimana seluruh kegiatan seremonial ini tidak hanya membangun kedisiplinan tetapi juga menanamkan rasa kebangsaan dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Yang selanjutnya ada kegiatan rutin, yang dimana kegiatan rutin di SD Negeri Suryodiningrat 3 mencakup 3 jenis utama. Yang pertama, kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler, yang semuanya berperan penting dalam mendukung perkembangan siswa. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kurikuler, yang dimana kegiatan kurikuler di SD Negeri Suryodiningrat 3 mencakup pembelajaran yang terstruktur dan berfokus pada penguasaan mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, dan pendidikan jasmani. Di setiap mata pelajaran dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan yang mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif, guru di sekolah ini berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong rasa ingin tahu serta kreativitas anak-anak. Yang kedua, kegiatan co-kurikuler ini merupakan kegiatan yang penguatan kegiatan kurikuler dan kegiatan pendukung pembelajaran utama, di mana di SD Negeri Suryodiningrat 3 ini memiliki kegiatan co-kurikuler yang berupa kelas tambahan bagi siswa kelas 6 untuk persiapan menghadapi ujian. Di samping itu, pihak sekolah mengadakan kegiatan PKS atau polisi keamanan sekolah yang dilakukan oleh kelas 4 dan 5 yang didampingi oleh pihak kepolisian. Selain itu, para guru juga memberikan pemahaman lebih untuk meningkatkan pemikiran dan keterampilan siswa. Yang selanjutnya ada ekstrakurikuler, adalah kegiatan di luar kelas yang meliputi pramuka, yang dimana ekstra pramuka dilakukan setiap hari Jumat, wajib untuk siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan keterampilan kepramukaan seperti kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, tim, dan kemandirian. Siswa juga dilatih untuk lebih mencintai alam dan memiliki sikap tanggap terhadap lingkungan dan sesama.
Selanjutnya ada karawitan. Setiap hari Selasa, ekstrakurikuler karawitan mengajarkan siswa seni musik tradisional Jawa dengan memainkan alat musik gamelan. Kegiatan ini melatih keterampilan musikalitas, kesabaran, serta menghargai kebudayaan lokal yang kaya akan nilai seni. Selanjutnya ada tari. Ekstrakurikuler tari juga berlangsung pada hari Selasa, di mana siswa dilatih berbagai tarian tradisional dan modern. Yang keempat ada voli. Ekstrakurikuler voli dilakukan setiap hari Kamis. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan fisik siswa terutama dalam hal ketangkasan, kekuatan, dan kerjasama tim. Yang terakhir yaitu ada catur. Ekstrakurikuler catur diadakan setiap hari Selasa, berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir strategis, logika, dan ketelitian. Berdasarkan dari hasil pengamatan saya, manfaat dari kegiatan-kegiatan di atas adalah membentuk karakter peserta didik, melatih sosialisasi, mengasah bakat dan minat peserta didik, serta meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik sebagai sarana refreshing untuk peserta didik. Yang selanjutnya ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama ada pembiasaan dalam menjaga kebersihan. SD Negeri Suryo di Ningratan 3 sangat peduli terhadap kebersihan sekolah baik di dalam maupun di luar kelas. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, upaya yang dilakukan sekolah dengan melarang penggunaan plastik dan memberikan aturan untuk membawa peralatan makan sendiri. Semua siswa juga turut dalam membersihkan depan ruang kelas setiap hari, dan sekolah juga membuat jadwal piket harian kepada siswa di setiap kelas. Yang kedua ada etika sopan santun, yang dimana di sini siswa mengucapkan salam antara peserta didik, guru, dan karyawan. Yang kedua ada saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu adalah pembiasaan dalam menjaga ketenangan dan kedisiplinan waktu. Dalam hal kedisiplinan waktu, guru-guru di SD Negeri Suryo di Ningratan 3 sangat bertanggung jawab dengan tugasnya. Tidak ada kelas kosong 1 jam pelajaran. Ketika bel masuk, kelas berbunyi, semua siswa memasuki kelas dan tidak ada siswa yang berada di luar kelas saat jam pelajaran. Selanjutnya ada kebiasaan yaitu sholat zuhur berjamaah, di mana SD Negeri Suryo di Ningratan 3 juga menerapkan kebiasaan positif seperti halnya sholat zuhur berjamaah yang dilakukan di musola bagi yang muslim dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya ada tadarus Al-Quran, di mana SD Negeri Suryo di Ningratan 3 juga menerapkan kebiasaan positif seperti halnya melafalkan surat-surat pendek yang dilakukan saat apel sebelum masuk kelas. Kegiatan ini dilakukan seluruh siswa di halaman sekolah. Selanjutnya ada berdiri pada saat menyanyikan Indonesia Raya. Setiap pukul 10 pagi, seluruh warga sekolah berdiri tegak dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya yaitu ada observasi pembelajaran di kelas. Hasil dari observasi pembelajaran di kelas, saya menemukan bahwa di SD Negeri Suryo di Ningratan 3, dalam proses pembelajaran, guru-guru di sekolah ini menerapkan metode yang interaktif dan kreatif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Beberapa metode yang digunakan antara lain diskusi kelompok, di mana siswa dapat berbagi ide dan belajar bekerja sama. Yang kedua yaitu ada pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk mendalami materi melalui pengalaman langsung serta permainan edukatif yang membuat pelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, guru juga memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa dengan memberikan penjelasan yang beragam seperti visual, auditory, dan kinestetik.
Suasana kelas didukung dengan keterlibatan aktif siswa, komunikasi dua arah, dan dorongan guru agar siswa berani bertanya serta mengemukakan pendapat. Observasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran di SD Negeri Suryo Diningrat 3 berlangsung dengan dinamis, efektif, berfokus pada pengembangan pemahaman siswa secara menyeluruh. Jadi dari semua itu bisa disimpulkan bahwa hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Suryo Diningrat 3 secara umum, sekolah ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, didukung oleh struktur organisasi yang terorganisir dengan baik serta peraturan dan tata tertib yang mendukung pembentukan karakter siswa. Kegiatan seremonial formal dan rutin, baik yang bersifat kurikuler, co-kurikuler, maupun ekstrakurikuler, membantu mengembangkan disiplin, tanggung jawab, serta rasa nasionalisme dan cinta budaya di kalangan siswa. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif seperti menjaga kebersihan, etika sopan santun, dan kegiatan keagamaan semakin memperkuat nilai-nilai karakter dalam keseharian siswa. Observasi di kelas menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan bersifat interaktif dan variatif, sehingga mendukung pemahaman siswa dan menumbuhkan suasana kelas yang dinamis, serta keseluruhan. SD Negeri Suryo Diningrat menunjukkan komitmen dalam mendidik siswa secara holistik, baik dari sisi akademik maupun karakter. Mungkin itu saja presentasi tentang laporan observasi di SD Negeri Suryo Diningrat 3 ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.